Jadi untuk di Korea Kanaman di Bebel sudah selesai. Kami akan pindah ke mana? Nggak jadilah, malu saya. Ini kita pindah ruangan ke depan. Ke lab dan laut ya. Ya bisa. Mulai. Tuh. Nah, lihat tuh, ha. Aku sayang lah. Punya pegang. Ini ada sakul yang warna hijau. Untuk nama latinnya yang koton itu namanya Capapicus sabdarindi. Nah, kalau yang sakul itu dia Capapicus striatus. Din saja, biar stabil. Ada yang tahu nggak kandungan rumput laut itu apa? Skincare, Pak. Agar rumput laut ini bisa jadi olahan makanan, bisa diolah langsung ya dari rumput lautnya jadi es rumput laut, atau bisa juga dijadikan agar ya. Rumput laut. Ya, nah, kalau makan agar itu ya rumput laut dan. Terus ada juga kandungan di dalam rumput laut itu yang namanya tepung karagena. Nah, tepung karagena itu biasanya digunakan untuk industri. Dia sebagai zat pengental. Nah, bisa juga rumput laut ini digunakan sebagai bahan kosmetik, sebagai bahan antioksidan. Dia membuatnya bahan kulit dan kecil aja. Nah, mungkin secara nggak sadar ya kalian semua, bapak dan mas-masnya udah banyak menggunakan rumput laut dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Mungkin ya, ciri-ciri rumput laut yang bagus untuk dikonsumsi gimana, Pak? kalau untuk jenis rumput laut yang bagus, dia ciri-cirinya itu dia batangnya ini kuat. PPA, PJ aja. Dia cabangnya banyak, sama dia warnanya pekat. Bisa nih, tapi harus proses dulu. Ngapain dorong? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Saya nggak, saya kalian nggak mau nanya kenapa rumput laut ini dimasukin di akuarium gitu, nggak di laut aja. Iya, kenapa? Malah Kak Argi yang nanya. Jadi di sini ini adalah tahap aklimatisasi indukan ya. Karena di sini kan kita kultur jaringan. Jadi sebelum induk rumput laut itu dimasukkan ke dalam lab, dia aklimatisasi dulu di supaya untuk dia beradaptasi dalam keadaan lingkungan yang konstan gitu. Kalau di lautan dia lingkungannya nggak konstan kan, ya air lautnya ganti terus gitu kan. Kalau di sini kan air lautnya tetap, jadi harus ada adaptasinya dulu, nggak bisa langsung dimasukin ke lab gitu. Enak banget turun ini. Nembeng. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Hah? Bang. Udah cukup. Kalau cukup kita mungkin lanjut ke kuda laut ya. Oke. Boleh megang nggak? Boleh megang nggak? Oh iya. Ya. Belum steril. Terima kasih Pak. Kamu tuh. Kasih Pak. Ya, yes. Untuk untuk rumput lautnya sudah selesai. Kita akan ini kemana itu? Ini kita akan ke kuda laut. Tahu ini siapa? Kita mau ke. Iya tah. Ini sekarang kita lagi di lab kuda laut. Akan menonton aja guys ya. Ya Pak, apa lagi dong? Udah kamu sini. Ini namanya Gilang.
giginya hilang. Nah, lagi di lab ya. Ya, oke, kita segitu aja. Saya akan menjelaskan satu kali, jadi kalau ada yang mau dicatat silakan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah saya menjelaskan ya. Jangan ada yang dipegang kuda lautnya, cukup dilihat saja. Jadi Mana kuda lautnya? lihat kuda laut, semuanya sudah pernah lihat kuda laut? Sudah ya. Nah, ya. Jadi di BPP Lampung ini terdapat dua jenis kuda laut. Yang pertama hippocampus kuda, itu hidup di alamnya adalah ada di karang, di rumput. Yang kedua adalah hippocampus comes, hidup di alamnya adalah di rumput laut ya. Jadi yang adik-adik lihat di depan di kanan sebelah kiri ini adalah jenis hippocampus yang comes atau hidupnya ada di rumput laut. Ya, semuanya hidup di laut. Kalau comes hidupnya di rumput laut ya. Jadi untuk membedakan mana yang comes, mana yang kuda, secara gampangnya kalau dilihat secara kasat mata, kalau untuk yang comes dia warnanya belang-belang. Coba kalau adik-adik perhatikan di sebelah kanan sebelah kiri kuda lautnya belang-belang ya. Iya. Ya, itu adalah jenis yang comes. Sedangkan yang kuda dia tidak belang-belang. Nah, jadi kuda laut ini merupakan salah satu jenis ikan, tapi ekornya tidak menyerupai ikan pada umumnya ya. Jadi ekornya menyerupai ekor buaya. Jadi ekornya hanya mengaitkan pada tengger. Apa itu tengger? Kalau adik-adik lihat di dasar itu ada namanya ada kerang, ada karang ya. Ada karang mati, ada bambu yang dikaitkan itu tengger ya sebagai menyerupai habitat di alamnya ya untuk mengaitkan ekornya ya. Yang adik-adik lihat ini adalah induk dari kuda laut ya. Ini kuda laut. Jadi kuda laut ini bukan merupakan ikan konsumsi, namun ikan hias ya. Jadi kalau adik-adik lihat ini kok tidur atau seperti apa ya kak? Jadi pergerakan kuda laut ini pasif ya. Jadi dia termasuk salah satu hewan laut yang sangat pemalas atau pergerakannya lambat ya. Untuk pakannya sendiri itu kita kasih pakan udang rebon segar. Coba lihat di dasar, itu ada warna putih-putih. Udang rebon segar, udah lihat? Itu adalah pakannya. Bisa lihat di sebelah kanan, mungkin ini sebelum dikasih pakan. Sebelah kanan itu adalah pakan dari kuda laut ya. Jadi keunikan dari kuda laut ini yang melahirkan anaknya adalah yang induknya jantan. Jadi yang jantan mempunyai organ tambahan ya. Jadi setelah perut ada kantung telur kemudian ekor. Sedangkan betina tidak mempunyai kantung telur ya. Jadi betina hanya memproduksi telurnya, kemudian telurnya nanti akan dimasukkan ke dalam kantung telur jantan. Seperti adik-adik kalau ingin lihat seperti apa ya cara masukinnya, lihat di gambar di belakang. Itu ada kuda laut ya. Itu proses kuda laut betina memasukkan telurnya ke dalam kantung telur yang jantan. Itu yang jantan akan membuka kantung telurnya selama 6 detik, kemudian akan tutup ya. Setelah itu dia akan menggoyang-goyangkan ekornya untuk meratakan telur dalam kantungnya. Kemudian akan dibuahi 10-14 hari, kemudian melahirkan anaknya yang kita sebut juana. Kalau di ikan kita sebutnya larva, kalau di kuda laut kita sebutnya juana. Jadi dia keluarnya bukan telur lagi, namun sudah anak dari kuda laut ya. Kalau adik-adik pernah lihat jentik nyamuk, nah hampir mirip seperti itu, namun dia bergerilya atau berduri ya. Itu ciri-ciri dari anak dari kuda laut ya, mirip seperti itu miripnya. Nah untuk pakannya sendiri, anak kuda laut kita kasih pakannya pelan-pelan ya. Untuk anak yang baru umur 0 hari, biasanya kita kasih pakan kopekoda. Kemudian nanti akan kita sebut anaknya benih pada umur 30 hari. Biasanya kita kasih pakan Nopri artenia atau Nopri artenia. Dan nanti akan kita tambahkan pakan Diapanosoma atau sejenis kutu air ya. Nah kemudian nanti akan menjadi calon induk setelah dia umur 8 bulan. Ya, dia akan menjadi calon induk. Nah untuk keuntungan dari kuda laut ini, yang induk yang mati itu tidak dibuang ya induknya, namun kita simpan dan kita keringkan. Biasanya ada konsumen yang mencari ya, itu sebagai dipercaya sebagai obat tradisional katanya seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya. Ini nggak jadi lah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi ini yang adik-adik lihat dari alam ya. Ini hidup dari alam. Cara membedakannya gampang. Kalau dari alam biasanya size-nya lebih besar ya, lebih besar. Kalau misalnya dari kita ada yang besar, namun tidak terlalu besar. Jadi caranya kalau dari alam biasanya kita masukkan ke dalam bak ini secara kayak aklimatis saja sebentar ya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam bak ini. Dan biasanya pakannya masih kita kasih pakan alami karena kita harus menyamakan pakan di alami ya. Nah kemudian
nanti setelah dia umur sekitar 5 hari dalam bak pemeliharaan baru kita ajarin makan telur. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Biasanya penjualan ya. Penjualannya di sini udah ada tiga perusahaan yang baru terbangun ya, maksudnya baru melihara juga kuda laut ya. Yang salah satunya ada Semarang, Kepulauan Seribu, dan ini hari ini ada juga packing dari Kalianda ya. Itu dijual hidup atau beli? Ya tergantung dari konsumen ya. Biasanya kita jual hidup. Per ekor atau kiloan? Kita per ekor ya, tergantung size. Kalau size-nya besar, size paling besar tuh L, itu sekitar 15-20 cm. Nah itu biasanya kita jual 50.000 per ekor. Nah kenapa kok 15 sampai 20 kira-kira panjangnya, tapi kok kelihatannya pendek ya? Karena ekornya melingkar ya. Jadi kalau misalnya kita ukur dari ujung kepala sampai belakang kepala, lalu kemudian dari belakang kepala sampai ekor itu panjang ya. Yang mau ditanyakan? Ini kenapa dipisah, Bu? Ini mau di packing, mau dibawa ke Kalianda. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau udah cukup boleh lihat-lihat tapi tidak boleh dipegang. Boleh. Mana? Apa tuh? Lebih kecil ini, lebih kecil ini lah. Biasa ini. Ini. Di tanganmu Je. Wow. Mengganggu orang saja. Anjir. Pal, awas pal. Pal, awas pal. Pal. Ih, nopal. Mau estetik kok, Pal. Ini apa? Kupu-kupu. Untuk kuda lautnya sudah selesai. Kita akan pindah ke kemana ini? Ke modul 2. Oke guys ya. Itu anak kelas B. Ini ke hatchery modul 2. Oke. Sini batur. Awas lu, gue lagi video lu. Awas lu. Wih, Sebelumnya sudah pernah ada yang tahu tentang ikan bau bintang ataupun kobia? Bau bintang. Bau bintang ya? Bau bintang, dan di sini juga ada ikan kobia. Nah, kalau modul itu adalah tempat pemeliharaan mulai dari larva, pembenihan, pemgelondongan, sampai dengan calon induk, dan kemudian induk dan terus bereproduksi berulang kali ya. Dan di sini kita memelihara ikan di modul 2 ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama untuk bantuan, yang kedua penjualan, dan yang ketiga adalah restocking. Jadi kalau untuk bantuan itu ketika kalian memiliki saudara atau kerabat yang membudidaya ikan seperti di Keramba atau memiliki kolam, itu kalian boleh mengajukan proposal ke kami untuk meminta bantuan benih seperti benih bawal atau kobia. Terserah jumlahnya berapa, misalnya 20.000, 50.000 ekor, itu akan kami berikan, tapi dengan syarat memenuhi syarat dan setelah survei ya, survei lapangan. Dan yang kedua itu ada penjualan, karena penjualan juga termasuk target kami. Dan yang ketiga adalah restocking. Restocking itu adalah pelepas liaran di laut ya, gunanya untuk melestarikan ikan tersebut. Dan ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Kalau di sini pembenihan, benih. Nah, nanti kita bisa ngeliat induknya di bak pemijahan. Ada yang mau tanyakan nggak? Kayak kepadatan per bak gitu. iya bang, itu Hah? bang. Berapa? 0,7. 0,7 per? Untuk ukuran? Per meter.
ukuran benih Iya, 5-6 cm, kepadatan 0,7 per liter. 0,7 per liter. Ya, terus kalau misalnya dia nggak pakai meter kubik itu 7.500 sampai 1.250, 125.000 ekor per meter. Gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas mungkin boleh difoto. Silakan. Mbak, itu dihasilkan Mbak Tara. Ada pengganti saya nih. Di grading itu ada penimbangan dari ukuran ya. Ukuran maksimal dari ikan bawal bintang, Bang. Berapa, Bang? Maksudnya Maksimal bobot mungkin. Iya. Iya. Paling besar. paling gede gitu. Paling panjang. Oh, kalau induk kita di sini ada ukuran 3-4 kilo di bak kemeja. Oh, iya, iya. Untuk maksimalnya bisa mencapai 8 atau 9 kilo ya. Oh, Dan ini umur berapa? umur berapa nih? 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ada yang tanya lagi? Belum, Bang. Ya. Udah. KJA ya. Dari sini. Jadi ketika sudah pembenihan, dia masih ke calon induk. Calon induk itu ada yang kita budidayakan juga di laut dan juga ada di sini. Bagian di darat dan bagian lagi di laut. Kalau yang di KJA itu biasanya itu sudah masuk ukuran konsumsi. Jadi sudah bisa di olah buat makanan. Pemijahannya gimana, Pak? Kemijan ada di bak ini, di bak kemijan, bak induk. Nanti kita ke sana. Untuk SR-nya berapa? 70? 80? Hah? Ya, Iya kan? Oke, masih ada yang tanya kan? ke ini. Yuk, Kita cukup, lanjut ke Bang. induk ya. Wow, apa ini? Hah? Baknya kosong bodoh. Langsung ikan. Langsung ikan, Pak. Ini cebong. Ikan kobia ya? Ikan sembilang. Ikan sembilang. Lah, bukan di sini. Kita pindah ke lokasi induk bawal bintang. Tadi itu benurnya, sekarang lokasi induknya. Oke, Hai. Saya aja sih. ya, udah saya doang katanya. Ya udah jam berapa belum makan ya. Jadi hari ini kita doa kebelet perak anjing. Babi. Dari pagi sampai jam 11 belum perak. Itu ada ikan yang panjang-panjang. Nah, ini induknya. Ini namanya ikan kobia. Ini namanya ikan pobia. Ya, kalau nelayan juga biasa nyebut gabus laut. Itu Kayak ikan remora ya. ya mungkin sekilas gitu remora ya. Tapi kalau remora kan di kepalanya ada buat nempel itu. Iya. Nempel di hiu. Dan ikan ini termasuk ikan yang memiliki keamisannya tinggi ya. Jadi dia ada cara pengelolaannya tersendiri. Jadi ketika ikan dimatikan, itu jeruan, tahu ya jeruan ya, di perut segala macam. Nah, itu langsung kita buang. Setelah dibuang, nggak langsung kita olah, tapi kalau bisa posisi badannya itu kepala dengan menghadap ke bawah, sampai dengan darah itu habis. Karena yang bikin habis itu ketika daging bercampur dengan darah itu. Dan ikan kobia ini harganya sesuai PP nomor 85 tahun 2021 per kilogramnya itu sekitar 34.000 per kilo. Per kilo, bukan per ekor ya. Jadi tapi kalau beda lagi kalau kita beli di nelayan, di nelayan itu bisa 45 sampai 50.000 per kilo. Ini berapa beratnya, Bang? Kalau ini beratnya tidak mencapai 60 kilo, bahkan bisa lebih. Kita kemarin sudah ada yang ukuran 18 kilo. Cuma karena besar ya, jadi kita pindah ke KJA. Dijual nggak itu, Bang? Dijual, mulai dari benih sampai konsumsi kita jual. Yang ini, Bang. Taruh sawah. Yang ini. Oh ya, kalau ini untuk nggak bisa, ini buat generasi. Ini bisa dimakan kan? Ini bisa. Segede ini. Segede ini dimakan. Ya, ini
Apa? Segede ini bisa dimakan. Kalau untuk membedakan ya, mungkin secara fisik kita nggak bisa lihat jantan dan betina, tapi kita pakai metode stripping, stripping tadi pemijatan ataupun granulasi. Pencet-pencet. Dan sebelah sini ada bawal bintang. Boleh? Tadi itu ikan remora, ikan fobia, lihat ikan remora. Ini sekarang bawal Nah, bintang. ini ikan bawal bintang. Nah, jadi ikan bawal bintang ini termasuk ikan yang aktif ya, dan berenang cepat. Jadi gunanya kita jaring ini adalah supaya airnya ketika ditinggikan, ikan ini sudah lompat. Dan ikan ini hidupnya berkoloni di alam. Ini untuk beratnya bisa 3-4 kilo. Ini proses pemijahannya sama seperti kakap tadi, karena sifat telur itu kan mengambang ya, mengambang ke permukaan. Jadi ketika dinaikkan, telur itu akan masuk ke paralon dan dilanjutkan ke bak kolektor. Jadi nggak perlu kita saring telurnya, karena sama biarkan dimasuk sendiri ke bak kolektor. Dan untuk harga, kalau bawal bintang ini per kilonya konsumsi 75.000 per kilo. Sama, kalau dalam fisik kita nggak bisa membedakan. Kalau kakak tadi kan dalam fisik yang besar itu, nah, sedangkan yang kurang lebih kecil itu yang jantan. Ikan itu bawal sama ikan itu tiap hujannya berumur berapa? Pemijat, pemijat umur 3 tahun. Bobotnya berarti yang penting 2 tahun. Jadi ada manfaatnya kita menggunakan bak udara ya. Kalian tahu nggak? Pertama, ya karena ini ikannya besar dan benangan cepat, jadi agar renang itu lebih luasa. Kalau kita menggunakan bak kotak, dia nggak bisa luasa renang besar, dia bakal global untuk ya. Jadi nggak kotak. Mungkin kita bisa lanjut satu ya.